Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadil qurbana ilaihi bidzambil qurban. Wa qara'na naqra bis-sadaqi wa muhkamil qur'ani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadli wal anam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul afdalu min qamalil fil Islam wa haqqal iman. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, yang telah memberikan beberapa kenikmatan keimanan, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, yang atas nikmat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mengucapkannya. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka kita senantiasa dalam setiap kesempatan senantiasa melantunkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bukti syukur kepada Allah. Tidak terhenti sampai di situ, senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha dengan sekuat tenaga menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Semoga salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Abu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap Jumat senantiasa diwasiatkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kalau kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, alangkah baiknya kita usahakan untuk senantiasa berjamaah. Kalau kita sudah melaksanakan 5 waktu dan berjamaah, alangkah baiknya kita tambah dengan sholat-sholat sunnah, sholat nawafil dan lain sebagainya. Kalau bulan Ramadan kita menghatamkan Al-Quran, maka di bulan-bulan lain sebaiknya harus menghatamkan Al-Quran. Itulah makna bahwa kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang iman itu yazid wa yanqus, kadang bertambah kadang berkurang, tetapi kita usahakan iman kita senantiasa bertambah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kehadiran kita ini sebagai bukti bahwa iman kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan beberapa hikmah dan keutamaan ibadah kurban. Belum waktunya berkurban memang, tetapi kadang ibadah itu harus direncanakan. Sebab kalau tidak direncanakan, kadang-kadang pada suatu saatnya muncul penyesalan, kenapa saya tidak siap-siap sebelumnya, sehingga keutamaan-keutamaan ibadah tersebut terlewatkan.
maka tidak salah kalau saya sampaikan hikmah dan keutamaan ibadah kurban. Karena sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Bagi yang mampu melaksanakan ibadah haji, menunaikan ibadah haji. Bagi yang kita tidak menunaikan ibadah haji, diperintahkan untuk berkurban. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hikmah dan keutamaan ibadah kurban, di antaranya satu, kebaikan dari setiap helai bulu hewan kurban dihitung sebagai sebuah kebaikan. Kalau kita melihat seekor kambing atau seekor sapi, rasa-rasanya tidak terhitung berapa jumlah bulunya. Itu menggambarkan bahwa Allah akan balas bagi orang yang berkurban mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sebanyak itu, dan kita itu tidak terhitung saking besarnya. Oleh karena itu perlu kita persiapkan ibadah ini, karena ibadah ini tidak akan terjadi selain 1 tahun sekali dan pada bulan itu, dan tidak bisa dilakukan pada bulan yang lain, dan waktunya pun juga tertentu. Makanya perlu kita siapkan. Dari Zaid ibnu Arqam, ia berkata, atau mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah kurban itu? Rasulullah menjawab, kurban adalah sunnah bapak kalian Ibrahim. Mereka menjawab, apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu? Rasulullah SAW menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka menjawab, kalau bulu-bulunya? Rasul menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Ini dalil bahwa setiap satu helai bulu hewan kurban tersebut dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Oleh karena itu yang perlu kita ingat bahwa kurban itu satu kekeliruan kalau kita pahami dilaksanakan satu kali seumur hidup. Jadi sebaiknya kita siapkan 1 tahun sebelumnya, jika perlu kita sisihkan secara khusus dari penghasilan kita buat kurban ini supaya tidak merasa berat. Setiap tahun laksanakan, sehingga hukum dari melaksanakan ibadah kurban ini adalah sunnah muakkadah, hampir mendekati wajib. Jadi kalau sudah diusahakan, pada saatnya tidak akan terasa berat, maka keutamaan ini akan kita dapat. Mudah-mudahan sebagai suatu kebaikan, Masjid At-Taqwa beberapa tahun telah mengkoordinir pelaksanaan hewan kurban dengan cara patungan. Maknanya 7 ekor lembu ataupun sapi yang seharusnya atas nama 7 orang tetap atas nama 7 orang, tetapi patungan sehingga terasa ringan. Dan ini adalah salah satu upaya kebaikan. Jadi kalau ini sudah menjadi suatu kebaikan dan kita anggap suatu penting, mudah-mudahan selanjutnya dia akan menjadi syiar bahwa orang Islam itu adalah kesenangannya memberi dan berbagi, bukan meminta dan mengajukan proposal. Dan inilah yang kita harapkan pada kita sebagai salah satu bagian daripada umat Islam, khususnya di Masjid At-Taqwa ini. Jadi masih ada beberapa hari lagi, usahakan dan niatkan. Maka hukumnya makruh bagi orang yang mampu tetapi tidak melaksanakan hal ini, hampir-hampir berdosa. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Berikutnya setelah kita usahakan, mudah-mudahan ini sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Kami, kata Allah, telah memberikan kepada kamu itu nikmat yang banyak. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang pada awalnya semua kita lahir tidak memiliki apa-apa. Lalu kita memiliki apa-apa, jangan beranggapan bahwa itu adalah murni usaha kita sendiri. Itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bukti syukur ini Allah akan memberikan lagi imbalan kepada orang yang bersyukur itu, sebagaimana yang sering disampaikan oleh para khatib, para dai. Kalau kamu benar-benar bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat. Dan nikmat itu bentuknya banyak. Bisa jadi tahun ini berkurban, tahun depan bisa berkurban. Ataupun tahun ini bisa berkurban, tahun depan tidak bisa berkurban karena mungkin kondisi ekonomi yang mungkin sulit. Tetapi rezeki itu tidak hanya sebatas itu. Bisa jadi kita tetap sehat. Bisa jadi bahwa kita melaksanakan ibadah tidak merasa berat, dan kita senantiasa rindu untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan nikmat. Punya anak-anak yang patuh, punya istri-istri yang nurut, itu juga nikmat. Jadi jangan kita persempit bahwa nikmat sebatas rezeki berupa uang yang zahiriyah. Ketenangan batin dan ketaatan merupakan bagian daripada nikmat. Dan yakinlah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan kenikmatan itu. Tetapi kata Allah dalam surah Ibrahim tersebut, kalau kamu tidak bersyukur dan ingkar, maka akan berubah menjadi azab. Kalaupun tidak di dunia, nanti di akhirat kita hidup cuma sementara, pasti akan menemui itu. Yang kesimpulannya ternyata kebaikan ataupun keburukan itu kembali kepada kita sendiri. Tinggal pilih mau yang baik atau yang buruk. Tapi bagi kita yang memiliki akal sehat, tentu memilih yang baik. Yang berikutnya, ibadah yang paling disukai pada saat Idul Adha nanti yaitu memotong hewan kurban. Ibadah itu banyak, tapi yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala pada saat itu adalah memotong hewan kurban. Jadi umpama harga 1 ekor kambing 2 juta. Kebiasaan kita ketika melaksanakan Idul Adha biasanya rame-rame membeli makanan, kue dan lain sebagainya. Hitung mungkin lebih dari 2 juta. Dan itu kita sanggup laksanakan tiap tahun. Tetapi ketika untuk berkurban, yang terjadi kadang-kadang kurang sanggup. Mungkin ini adalah kekeliruan manajemen. Sebab ibadah yang paling Allah sukai pada saat Idul Adha nanti yaitu memotong hewan kurban. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah dalam penyembelihannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Ini dalilnya. Yang berikutnya, ketika kita bisa menunaikan itu, kita ikut menyenangkan dan menggembirakan orang yang tidak mampu. Ada sebagian dari saudara-saudara kita yang mungkin kepingin tetapi tidak mampu.
pada saat itu kita mampu berbagi dan mereka bahagia, luar biasa pahalanya. Mampu membahagiakan saudara-saudara kita. Sehingga mudah-mudahan ke depan menjadi syiar. Ketika akan melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Adha, identik bahwa kita semua berduyun-duyun untuk melaksanakan pemotongan kurban. Sehingga kalau andai kata tahun ini ada 10, bisa meningkat tahun depan 20, bisa meningkat tahun depan 30 dan seterusnya. Dan itu yang diinginkan jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kalau kita mampu dan kita melaksanakan itu, berarti kita mampu ujian dari Allah. Sebab sejarahnya pemotongan hewan kurban adalah ujian untuk Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim lama tidak memiliki keturunan. Dia terucap, ya Allah, andai kata saya punya anak saya engkau minta, ya Allah, saya izinkan. Ternyata itu menjadi nazar, begitu yang dijelaskan oleh Kiai Haji Zainuddin Amjad almarhum. Sehingga ketika memiliki anak yang tidak memiliki anak selama ini, ternyata itu menjadi janji di hadapan Allah dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejarahnya diperintahkanlah Nabiullah Ibrahim untuk memotong anaknya Ismail. Lulus Nabi Ibrahim, tetapi Allah hanya untuk menguji. Begitu dipotong Nabiullah Ibrahim, yang terpotong adalah kibas, kambing yang dari Arab tersebut. Nah, kita ujian terhadap kita sebagai umatnya, tidak kita diperintah untuk memotong anak kita, disuruh memotong rezeki yang kamu miliki, yang Allah berikan. Sanggupkah kita melepas itu? Yang kadang-kadang kita mendapatkan rezeki itu bersusah payah. Tetapi di saat kita mampu melepaskan karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita lulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kau memang, kata Allah, sebagai hambaku dan mau taat kepadaku. Demikian khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan senantiasa Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma as'aluka al-huda wa at-tuqa wal istiqamah. Allahumma akhrijna min dhulumatil nur wa atina wa syukrika wa husna ibadah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa hidayatan fil 'ilmi wa barokatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wal 'afwan min hisab. Rabbana taqabbal minna du'ana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub 'alaina innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Tawadu Channel Islam Bank.